Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rudi Simon. Saya saat ini tinggal di Padang. Saya asli orang Padang. Dan kedatangan kami di sini memang ingin men-sharing sebuah informasi yang lebih tepatnya itu datang dari Istanbul, Turki. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah eksis di 23 negara, yaitu One More International. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa One More saat ini sudah menginjak 4 bulan di Indonesia. Sejak pertama kali ada 4 bulan di Indonesia, dan alhamdulillah ada banyak faktor di situ yang membuat ini bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga walaupun kita baru 4 bulan, itu impact-nya luar biasa. Jadi sambutan tes pasar kita itu kesuksesannya jauh melampaui yang kita harapkan, begitu ya. Jadi ekspektasinya itu betul-betul luar biasa sekali. Nah, ini memang sesuai dengan apa yang kami lihat dan kami cerita dulu sama pihak Istanbul. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu semua sekarang ini kan COVID-19 ini hampir memukul semuanya, termasuk dunia jaringan pun sebenarnya. Makanya itu penting lah, makanya yang disampaikan oleh Pak Agung tadi itu masalah 5 konvergensi itu, baik itu technical support ya, support system, tetapi yang paling penting dari situ adalah track record dari company profile-nya itu. Nah, track record. Baik Bapak Ibu, kita mulai aja sedikit cerita tentang One More International ini. Nah, One More International ini itu dulunya adalah perusahaan pabrik herbal di Turki, di mana pabrik herbal ini namanya itu One More Medical Sanayi. One More Medical Sanayi ini umurnya kurang lebih sekitar 20 tahun. Dia memang fokus di pengobatan tradisional yang berpusat di Persia. Nah, saya perlu sampaikan, Turki bukan bangsa Arab, dia juga bukan bangsa Eropa, tapi dia bangsa Persia. Turki ini sama dengan Iran ya, gitu kan. Nah, jadi selama 20 tahun dia fokus di tradisional, tetapi dia tradisinya itu tradisi Persia yang sudah turun-temurun. Dan memang awal produk One More ini dulu memang dia lebih ke arah stamina serta daya tahan tubuh. Nah, ini memang tepat sekali dengan kondisi sekarang, karena dari semenjak kekaisaran Turki Utsmani dulu itu memang banyak sekali ternyata tradisi-tradisi pengobatan Arab yang dipakai di sana gitu. Makanya orang-orang Arab itu dia punya makanan itu, dia tradisinya kesehatan. Mulai tahun 2014 One More Medical Sanayi cukup pede untuk go internasional, cukup pede. Nah, tetapi dia menggunakan semenjak tahun 2014 seluruh sistem marketingnya berubah menjadi konsep network marketing. Dari yang tadinya itu konvensional, dia berubah 100% menjadi konsep network marketing dan berubah namanya menjadi One More International. Nah, itu didirikan tahun 2014 di Istanbul. Tetapi 3 tahun pertama sampai 2017 dia tidak kemana-mana, hanya di Turki aja. Tetapi dari 200 perusahaan bisnis jaringan yang dari Turki, hari ini One More Network lokal Turki terbesar di Turki, Pak. Dan alhamdulillah One More Europe ini adalah masuk dalam 100 perusahaan Turki pembayar pajak terbesar di Turki. Nah, inilah yang membuat kami track record. Nah, saya sedikit cerita tentang sejarahnya One More. Nah, semua informasi ini Bapak Ibu jangan telan dulu, searching nanti di website, bahkan di website PBB sendiri, searching juga di Google, YouTube, karena sekarang jejak digital ini kita nggak bisa lagi. Kalau dulu Pak leadernya cerita kita percaya, kalau sekarang jejak digitalnya ada semua, gitu kan. Nah, jadi One More ini setelah dia 3 tahun dia besar nomor 1 di Turki, akhirnya dia membuka pertama kali 2017 itu di Belanda, Pak, sama Austria. 2017 besar di situ, akhirnya sampai terus ke Siprus, terus ke Amerika Latin, yaitu di situ ada Venezuela, ada Meksiko, dan bulan Maret tahun ini kemarin sudah masuk juga di Amerika Serikat.
Tapi negara-negara ini dia merata, dia begitu merata. Jadi Arab Saudi itu udah sejak tahun 2017, Cina itu 2018, India juga 2018. Nah akhirnya saat ini sudah menempuh 23 negara. Dari 23 negara ini, OneMore mempunyai kantor perwakilan di 8 negara. Yang mudah-mudahan insya Allah akhir tahun ini juga dia juga punya kantor perwakilan terbesar dari semua kantor perwakilan, yaitu di Jakarta, Indonesia. Saat ini ada 3 kantor service center ya, dan itu sudah berdiri. Yang satu ada di 3 kota, yang satu di Kota Pekanbaru. Kalau Bapak Ibu ada ya yang informasinya, Kota Pekanbaru 3 lantai, 2,5 lantai ini, ya 2,5 lantai ya, di Pekanbaru, kemudian di Padang 2,5 lantai juga, kemudian di Makassar ini service center. Tujuan dari service center ini adalah untuk memberikan semua perwakilan identitas di setiap daerah gitu. Dan ini dibiayai 100% oleh OneMore International, karena ini diperlukan menjelang dibukanya kantor pusat kita di Jakarta, yang kemungkinan besar itu di Meruya, Jakarta Barat. Nah, tempatnya ancang-ancang sudah ada. Nah, semenjak 4 bulan kami dari Indonesia memang pertama kali concernnya itu di legalitas, Pak. Kami belum bicara dulu masalah produk, marketing plan, sistem dan lain-lain. Kita hanya bicara tentang legalitas. Seperti apa komitmennya legalitas ini. Dan memang pihak Turki ini sendiri mengamini ini. Karena di setiap negara yang dia masuki, dia selalu bicara legalitas dulu, Pak. Gitu. Minimal izin dia masuk di situ. Oleh karena itu dulu, ketika kami dulu mengetahui, karena waktu itu kami dikirimi produk sampel dari Turki, kami mencoba, karena impact-nya dengan mata kepala sendiri, bahkan saya sendiri juga ngalamin, saya bilang ini sangat dibutuhkan masyarakat, terlepas dari bisnisnya. Walaupun bisnisnya nggak ada, tetapi saya melihat waktu itu azas manfaat dari konsep produk dari OneMore ini memang yang ditunggu-tunggu masyarakat selama ini. Karena dengan biaya yang sangat rendah, masyarakat kelas bawah bisa juga mengikuti pengobatan itu gitu. Karena rata-rata pengobatan sekarang opsinya jujur, tidak memihak kepada orang yang ekonominya bawah. Karena hitungannya udah juta-jutaan, ratusan juta gitu. Nah artinya apa? Dengan adanya teknologi transdermal ini bisa menjadi opsi yang bisa dicoba oleh masyarakat Indonesia. Memang di awal kita akan dicemooh, saya sendiri sering dicemooh, karena betul cuma kayak begini, ini kan cuma tempelan, harganya segitu gitu. Karena di Padang sendiri beberapa case itu orang-orang yang kaya, yang ternyata orang kaya itu Pak, dia sering kena yang namanya itu saraf kejepit, Pak. Saraf kejepit, dan dia udah jutaan untuk habis uang gitu kan. Tapi dengan konsep ini alhamdulillah 15 menit, 30 menit, besok udah nggak ada lagi. Tingkatannya sudah tingkatan menyembuhkan. Makanya itu dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Dr. Setio, ini sebenarnya bukan lagi suplemen tingkatannya, tetapi dia sudah masuk ke tingkatan obat dia. Dia tidak lagi, jadi dia tidak sama. Bahkan cara kerjanya sendiri produk transdermal ini berbeda dengan produk yang lain yang kita kenal. Karena secara umum kan dia konsumsi lewat mulut, gitu kan? Konsumsi lewat mulut. Nah, dulu mereka mengumumkan berdirinya 5 pasar baru, Pak. Jadi yang pertama itu Spanyol, Rusia, Arab Saudi, Indonesia. Nah, jadi leader-leader internasional fokusnya yang dari Eropa ini mengejar 5 negara ini, termasuk salah satunya itu namanya itu Mr. Gurkhan Kandemir, gitu kan? Gurkhan Kandemir. Mr. Gurkhan Kandemir ini kebetulan kontak cari di Facebook. Nah, alhamdulillahnya itu ketemu sama saya. Gitu. Nah, jadi ketika mereka umumkan itu Pak Bu, mereka leader-leader ini keliputan nih mencari ke 5 negara ini. Gitu. Dan saat ini alhamdulillah pasar-pasar terbesar dari semua negara baru itu adalah Indonesia. Nomor 2-nya baru diikuti oleh Rusia dan Spanyol. Tetapi paling yang menarik adalah Bapak Ibu, dalam 4 bulan pertama omset Indonesia ini sudah omset terbesar nomor 2 di dunia, yang insya Allah bulan depan saya pastikan jadi nomor 1 di dunia. Itu nggak bisa disentuh lagi. Kenapa? Karena
produk ini dikirim dari Turki, kan Bapak Ibu tahu, belum ada pabrik, belum ada kantor di sini kan, karena kita memang masih baru, otomatis produk itu dikirim dari Turki ke alamat masing-masing. Cuman sejak 1 bulan ini kita robah caranya itu supaya jangan terlalu lama, kita suruh aja mereka stok di Indonesia, gitu kan? Mereka stok di Indonesia, nanti kantor ini admin yang mencoba. Nah, kami sangat percaya diri karena kami mendapatkan dukungan penuh dari Mr. Mehmet Kilic. Beliau adalah duta besar Turki untuk Indonesia. Kami sangat dibantu, bahkan PT kita sudah selesai, nanti di grup saya sharekan PT One More Indonesia itu, dan mudah-mudahan akhir bulan ini BPOM kita keluar, karena sudah jalan, sudah BPOM, dan proses kita sangat cepat. Kenapa? Karena memang ternyata dari pengacara sendiri bilang ternyata produk One More ini pengurusannya nggak sesulit yang dimakan, Pak. Dia kalau dimakan dia ada ngaruh, ngefek. Kalau ini kan iritasi enggak, nyebab sakit enggak gitu. Dia lebih keluar gitu loh, lebih tempelannya keluar. Jadi ini yang menyebabkan cepat. Nah, mudah-mudahan ini kabar baik. Dan saya juga dapat penjelasan dari pengacara setelah BPOM dia akan menyusul namanya itu sertifikasi halal dari MUI. Nah, sertifikasi dari MUI, kemudian AP2LI. Nah, itu dulu yang ini, dan kita sudah di-handle oleh pengacara juga. Kita sudah pengacara, artinya apa? Dari situ proses perjalanan sebentar ini, saya berkeyakinan bahwa ini akan bisa sukses di Indonesia, karena memang legalitas ini mereka bangun betul-betul dengan ini, dan itu yang membuat kami yakin sampai hari ini kami berani ngomong keluar gitu loh, Pak. Nah, ini ada peluang. Tetapi terlepas dari itu semua, saya juga tahu dunia network marketing di Indonesia itu bukan barang baru, Pak. Bukan barang baru, baik yang lokal atau dari luar negeri. Nah, sekarang dengan masuk lagi satu lagi, One More. Ini apa sih keunggulan dan kelebihan One More? Kenapa kita harus pakai One More? Karena kan yang namanya bisnis kan nggak cuma One More, masih banyak. Anda bisa pilih mana pun, baik lokal. Bahkan kalau Anda mau sabar, ada katanya itu meme, Anda sabar aja tongkrongin di Facebook, sekali seminggu pasti ada tuh multi level baru yang nongol di situ gitu kan. Baik itu produk, mau investasi gitu. Nah, cuman waktu saya di kantor, bukan seminggu baru dia katanya kan, tiap hari ada katanya kan. Ya, jadi artinya memang peluang ini sebenarnya banyak. Nah, pertanyaannya kenapa harus One More? Kan di mana posisi kita? Bagaimana track record proses perjalanan kita? Nah, ini memang materi ini udah masuk ke, jadi karena ini judulnya adalah presentasi umum, saya akan bercerita tentang yang pertama tentang produk serta marketing plan, gitu kan. Nah, mudah-mudahan 1 jam dari sekarang saya akan bicara tentang produk dulu sedikit, mungkin jam 1 nanti ya kita sama-sama kita break, nanti kita lanjutkan lagi.